Agung. Siap, nggih, Bu. Saya minta panjenengan menceritakan pengalaman panjenengan kemarin berlaga di Olimpiade dengan tema pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila, dan blended learning. Padahal panjenengan masih kelas 3, belum melaksanakan kurikulum penggerak, tapi panjenengan sudah bisa mengimplementasikan di kelas panjenengan seperti itu. Tolong bisa diceritakan pengalamannya Bapak Agung kepada teman-teman sehingga bisa menginspirasi. Dipersilahkan. Maksimal 10 menit ya Pak Agung. Iya, Bu. Terima kasih Bu Yekti waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada teman-teman semua, yaitu kelas 3 ya. Karena apa yang saya raih, apa yang saya dapat itu tidak lepas dari kerjasama, kolaborasi kita semua kelas 3 dan teman-teman yang lain. Demikian juga dengan motivasi, kritik, saran pimpinan Bu Sri Sayekti, Bu SW Winarsi, Pak Danar, demikian juga yang pada dasarnya itu kerja bareng dan saya hanya sebagai pengejawantahan daripada ide-ide dan gagasan panjenengan sedoyo. Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan Bu Sri Sayekti, betul Bapak Ibu semuanya bahwa apa yang saya sampaikan di presentasi tersebut yang melatar belakangi sebetulnya hanya sepele. Dari kita mengangkat dari hal-hal yang sepele sebetulnya tentang kerukunan, di mana kerukunan tersebut dibahas di pembelajaran tematik ya. Itu tema 1. Itu tentang PPKN ya, materi PPKN di mana saya kolaborasikan dengan seni dan budaya. Pada waktu itu saya diberikan syarat untuk mengikuti itu, yaitu mengirim video pembelajaran yang original ya, tidak editan. Sehingga saya juga didampingi saudara saya Bapak Danardono Sri Pamungkas, sarjana seni magister pendidikan, untuk pengambilan videonya pada waktu itu, dan masukan-masukan dari Ibu Winarsi. Mungkin beliau masih ingat ketika saya ditunjuk mewakili SD Muhammadiyah 1 pembelajaran inovasi kreatif dan inovasi tersebut, saya sampaikan, Bu, yang saya sampaikan nanti terus terang saya akan mengkombinasikan seni dan budaya, Bu, karena itu memang sebagai latar belakang saya dalam menempuh pendidikan dulu di S1 dan S2-nya yang berlatar belakangkan seni dan budaya. Beliaunya menyampaikan, "Yus gak apa-apa Pak, yang penting awakmu kudu maju," dan sebagainya. Terus atas ngestu panjenengan sedoyo, doa teman-teman, akhirnya mendapat apa yang saya dapat pada kesempatan hari ini. Berikutnya yaitu pendampingan oleh Pak Danar, sehingga terbentuk video pembelajaran tersebut, yaitu saya mengangkat kehadiran tokoh Semar di sana sebagai seorang guru. Saya mengenakan irah-irahan di mana terjadi perselisihan antara ketiga murid yang mempunyai keahlian yang beragam, keahlian yang berbeda, yaitu si Aisyah mempunyai keahlian untuk menyanyi, dan si Brahma menari, dan Gibran yang piawai dalam memainkan wayang. Paradigma baru dan pelajar Pancasila, blended learning, dan kombinasi antara PPKN dan seni budaya itu menjadi latar belakang saya pada waktu presentasi. Bahkan salah satu ketua panitia, Pak Moko, mungkin kalau guru SD Muhammadiyah 1 senior-senior saya sudah tidak asing lagi, beliau kepala dari SMP Muhammadiyah program khusus itu juga mengemuni saya, "Loh, alat peragane di Pak, wayangnya tak batin, lo batin nun sewu," terus terang saya batin,
wayangnya pun dadi ayang-ayang kula. Insyaallah pun nyari ro kare daging getih kula. Jadi kula betul-betul alat peraga. Yang lain itu membawa alat peraga, tapi menurut saya kekuatannya itu ketika saya ditunjuk suruh menampilkan keahlian yang bagaimana Pak yang dipunyai anak. Saya menampilkan yaitu saya berperan di sana sebagai Aisyah yang menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Itu kan hal-hal yang sepele ya. Si Gibran yang bisa suluk dan si Brahma yang bisa menari. Terjadi perselisihan sebagaimana ada di video tersebut. Nah, saya jabarkan secara singkat bahwa paradigma baru memberi kebebasan anak dalam mengekspresikan ide dan gagasannya, di mana bebas dalam arti tidak sebebas-bebasnya, tetapi anak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Contoh di akhir pembelajaran, besok kita mau belajar apa ya nak? Ternyata mereka juga tanggap tentang keahlian Pak. Nah, kamu punya keahlian apa dan sebagainya. Terus mengarah kepada akhirnya ada kesinambungan antara paradigma baru, profil pelajar Pancasila dan blended learning. Kebetulan SD saya sampaikan demikian, SD kita di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta sudah melaksanakan blended learning. Anda menyampaikan blended learning, maksudnya bagaimana? Ya, saya sampaikan pengalaman saya di kelas 3C itu, di mana pada waktu yang bersamaan, ya, pada hari yang sama, anak bisa melakukan pembelajaran baik di rumah melalui Zoom maupun pembelajaran tatap muka terbatas. Dan bagaimana? Apakah anak bisa menguasai atau melakukan itu keahliannya? Bisa Ibu. Apakah anak ada yang mematikan kamera dan sebagainya? Ya terus terang ada Ibu, memang ada yang mematikan kameranya, tidak melihat, tapi itu merupakan PR dari seorang guru untuk selalu aktif memberikan yang terbaik. Kalau tembung Jawanya greteh dan sebagainya, mengingatkan siswa untuk selalu berbuat baik, untuk mengaktifkan kameranya. Itu contoh sepele. Yang di rumah berarti juga mempraktekkan keahlian Pak Agung. Inggih, di rumah juga mempraktekkan keahliannya, di sekolah demikian juga. Sehingga dengan demikian ternyata keahlian itu beragam ya, itu kan ragam seni budaya. Ya, sana ada ragam keahlian pada waktu itu. Sehingga saling menghargai, saling menghormati, sehingga terjalin kerukunan, di mana sumber pokoknya saya mengambil yaitu Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetap satu jua. Terima kasih juga Bu Diah Elin dan Ibu Rusma Wardah yang selalu itu waktu pembuatan RPP Bu Yeti, itu sore hari beliau berdua itu menghampiri saya. Terus saya canggung, iki RPP ini diarah neneng napa niku presentasi besok atau sesuai dengan ini. Saya juga konsultasi dengan Bu Wid, diganti ya Pak, kok sih nggak sampai tulis ning kono. Oh nggih. Beliau berdua itu berkat ilmunya, Bu Elin itu sebagai guru penggerak memberikan banyak masukan. Terima kasih Bu Elin, Bu Rusma dengan Komite pembelajar Pak. Nggih. Jadi keberadaan saya itu memang kolaborasi betul dengan teman-teman yang lain dan selalu membuka diri untuk selalu belajar. Mekaten Bu Yeti yang dapat. Terima kasih Pak Agung, luar biasa. Aplaus untuk penjenengan karena ini di Zoom ya, tidak bisa tapi aplaus untuk penjenengan semuanya. Semoga nulari teman-teman yang lainnya. Mas Ridho, penjenengan ketularan guru jenengan.